Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri, TNI yang saya hormati, pengasuh pondok pesantren akhi fillah walillah Kiai Afifuddin yang saya hormati, segenap keluarga almarhum ila rahmatil hayyul qayyum Kiai Al-Hajj Muhammad bin Imran yang sama-sama kita hormati. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bisa dinilai kalau meninggal dunia itu dari peninggalannya. Kalau orang itu mati meninggalkan organ gitar, berarti yang mati itu adalah penggemar musik atau ahli musik. Kalau yang mati itu meninggalkan kaos sepak bola, sepatu sepak bola dan bolanya, berarti yang meninggal itu adalah orang yang gemar sepak bola atau pemain sepak bola. Kalau yang ditinggalkan itu masjid, pondok, murid-murid, itu berarti yang meninggal adalah penggemar ilmu atau ahlul ilm. Hadhihi atharuna tadullu alaina fanduru ba'dana ilal athari. Peninggalan-peninggalan itu adalah merupakan bukti orang yang meninggalkan itu meninggal dunia. Karena itu nilailah daripada peninggalan-peninggalan itu. Awas, hati-hati Pak. Yang diceritakan itu adalah kelakuannya sampean, peninggalannya sampean setelah Anda mati. Kalau yang Anda tinggalkan itu orang-orang yang ngambil manfaat, murid-murid yang hafal Quran, murid-murid santri-santri yang mau belajar ilmu VG, manfaat Pak. Semua orang akan menyebut-nyebut, Masya Allah anak saya jadi hafidhul Quran karena sebab si fulan, anak saya jadi ustadz karena sebab si fulan, alhamdulillah mau pergi masjid si fulan, disebut. Kalau sampean tadi itu meninggalkan madarat, itu banyak utangnya yang asalnya 300.000 menjadi 700.000, sampai dikenal rentenir sama orang. Apalagi nanti membuat kelompok grup nyanyi misalnya, sampai dikenal penyanyi. Karena itu awas, hati-hati, jangan hidup di atas dunia ini hanya sekedar untuk tertawa sebentar, untuk senang sebentar, tapi setelah itu anak cucu sampean menjadi malu jadi turunan sampean. Awas, hati-hati ya. Dunia ini bukan tempat kita untuk main-main, tapi kehidupan dunia ini jid, serius. Kenapa? Lambang untuk kehidupan akhirat. Bapak dengarkan baik-baik. Kalau lahir bayi itu sehat, dirawat mulai dalam kandungan, lahirnya sehat, insya Allah dalam kehidupannya di atas dunia dia sehat, nggak cacat. Tapi kalau ngawur makannya, kadang-kadang minum obat yang tidak benar, lahir anaknya cacat.
Begitu juga sampai hidup di atas dunia, kalau benar kehidupannya nurut sama Allah, setelah hidup di atas dunia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Tapi kalau ngawur, maksiat, dosa, keluar dari dunia dalam keadaan susah, dalam keadaan tersiksa. Dari dunia ini masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu alam penantian, transit Pak, sampean mau berangkat ke haji, berangkat dari Juanda ke Jakarta, transit sebentar di situ, sebentar lagi berangkat ke tujuan utama Mekah. Sampean berangkat dari dunia ke akhirat, transit di alam barzakh. Kalau udah dari alam barzakh, berangkat langsung ke tujuan antara surga dan neraka. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ruhnya manusia di jasad itu bisa menjadi seperti burung di sangkar, atau bisa menjadi seperti kambing ada di kandang. Tak ulangi ya. Ruhnya manusia di jasad itu bisa menjadi seperti burung di sangkar, bisa jadi juga seperti kambing di kandang. Kalau orang itu menjadi orang yang soleh, ketika ruh keluar dari jasad itu seperti burung keluar dari sangkar, bebas. Dia akan terbang dari pohon ke pohon. Dia akan bisa menikmati dari gunung ke gunung. Begitulah juga ruhnya orang yang soleh yang sekarang ini dikurung dengan jasad. Kalau udah lepas mati, maka dia dalam kenikmatan yang luar biasa. Wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil gharamil mak'adiyah fatawi ila jinanin minna dia akan pergi ke alam surga dengan dimasukkan burung hijau. Begitulah dalam hadis. Dia akan menikmati kehidupan yang ada di surga walaupun dia masih di alam barzakh. Kenapa? Karena ruhnya udah lepas dari jasad. Ruh ini Pak, orang-orang yang soleh, orang-orang beriman itu terkekang kalau hidup di atas dunia. Terkekang sama dengan udara kalau dalam balon. Dia terkekang, gak bisa kemana-mana. Tapi kalau udah meletus, keluar dari balon, bebas anginnya, udaranya. Begitu juga ruhnya orang mukmin, orang yang soleh ini terkekang hidup di atas dunia ini dengan jasad. Tapi kalau sudah lepas, dia dalam kenikmatan, bebas Pak. Ini kalau ruhnya orang beriman, ruhnya orang yang soleh. Ruhnya orang yang nggak soleh, yang nggak beriman, itu seperti kambing dalam kandang. Gimana kambing dalam kandang? Kalau dikeluarkan dari kandangnya, itu dibawa ke tempat pemotongan, dipotong, dicacah, dimasak, dibakar, dari sate, dari yang lainnya. Begitu juga nur ruhnya orang yang nggak soleh, kalau keluar dari jasadnya, dia akan digiring ke jahim. Dia akan disiksa di alam kubur sampai masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perhatikan ruh ini. Jasad ini Pak, ini casing, isinya itu adalah ruh. Ini jasad nih. Kalau nggak ada ruh, 1 jam bau, jadi bangke. Jasad ini loh yang sampai biaya ini, sarungnya mahal, bajunya mahal, sabun untuk badan ada sendiri,
Untuk ketiak deodoran ada sendiri, untuk wajah ada sendiri, untuk rambut ada sendiri, untuk gigi ada sendiri, semuanya dibiayai nih. Beli kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, semuanya. Ini kalau tanpa ruh jadi bangkai, 1 jam bau. Karena itu yang penting itu dalam kehidupan rohaninya. Dari apa rohaninya? Ya Qur'ani, ya sholat berjamaah, ya qiyamul lail, ya ilmu agama, ya taat kepada Allah, ya pengajian, ya berzikir. Itu untuk kesehatan ruh, dan ruh itu yang akan nantinya kembali kepada Allah. Jasad akan kembali jadi tanah, ruhnya akan kembali kepada Allah. Ayo, kita selama ini kok lupa untuk jasad dok. Kita manjakan dengan makan makanan yang nikmat, tidur di atas kasur yang empuk, baju yang bagus, parfum yang wangi, rumah yang megah, duit yang banyak. Jasad dok Pak, ruhnya nggak dipikir, ruhnya nggak dipikir. Karena itu ayo kita sekarang sadari, kita harus sadar bahwa sebentar lagi yang kita punya, kullu ma fawqa turabi turabu, yang di atas tanah ini semuanya akan jadi tanah kok Pak. Jasad kita jadi tanah, bangunan kita nanti akan jadi tanah. Saya mau tanya, dulu di Indonesia ada kerajaan Mojopahit, ada kerajaan Sriwijaya, mana istananya? Jadi puing-puing. Ada ceritanya Fir'aun yang istananya begitu megah, mana istananya? Namrud, mana istananya? Bahkan Nabi Sulaiman, mana istananya begitu hebat? Itulah dunia. Ini bangunan semuanya akan jadi puing-puing. Ini jasad-jasad ini akan menjadi tulang belulang. Karena itu jangan kita menjadi orang yang naif, hanya memikirkan yang bakal hancur, tapi tidak memikirkan tentang kekekalan setelah mati. Kembali kepada ajaran Allah, dibaca lagi Qur'annya, ditingkatkan lagi dzikirnya kepada Allah, ditingkat lagi taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beruntung sebelum meninggal dunia bagaimana Kiai Muhammad bin Imran udah merintis pondok yang ada sekarang ini. Bagaimana merintis membangun masjid yang sekarang kita beriktikaf ada di dalamnya ini. Mudah-mudahan menjadi amal yang ikhlas, mudah-mudahan dicatat oleh Allah menjadi pahala yang besar. Mudah-mudahan insya Allah akan diberi keberkahan kepada keluarga yang ditinggal dan bisa meneruskan perjuangannya dan cita-citanya. Demikian juga kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah buka segala yang menutup hati kita, Allah bimbing yang ke jalan yang Allah ridhai. Udah Pak, nggak perlu nasihat banyak-banyak. Itu kuburan Gus Muhammad itu pernah hidup seperti kita, sekarang meninggal dunia. Yang diceritakan apa? Yang diceritakan kebaikannya. Ayo kita, sebelum kita mengalami yang dialami oleh almarhum, kita bangun, kita rintis, kita adakan kebaikan-kebaikan itu supaya bisa manfaat kepada kita, supaya bisa menerangi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala buka hati kita, Allah terangi dengan cahaya iman, bisa Allah berikan kekuatan kepada kita, kekuatan memakmurkan sisa umur kita untuk taat kepada Allah, untuk banyak berzikir kepada Allah sebagai sangu ketika kita meninggal dunia. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehin dan solehat ya. Mudah-mudahan anak menjadi anak-anak yang soleh yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.